Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Dan hari ini kita mau sama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan adik-adik, karena sebentar lagi kita mau praise and worship Jesus, ayo adik-adik sama-sama bangkit berdiri dari tempat duduknya. Taruh gadgetnya, disimpan dulu karena kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Siap adik-adik semuanya? Ikuti kakak ya, kita nyanyi One Way Jesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dan maka dari itu kita mau sama-sama tinggikan nama Dia dan taruh kehidupan kita di bawah kakinya. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. You were always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan Dia sumber kekuatan kita. Maka dari itu adik-adik, kita sama-sama worship Dia, praise Dia. Di pagi hari ini, kita percaya kuasanya dahsyat, kuasanya hebat. Ayo semuanya. You are the way, truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Say you are the way. You are the way, truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for
jagoan kita bukan Batman, bukan Superman, bukan Iron Man, tapi Tuhan Yesus. Siapa jagoan kita? Tuhan Yesus. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Bersukacita senantiasa karena Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Yeay! Adik-adik, tahu nggak bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, seneng banget kalau kita memberikan pujian yang terbaik buat Dia. Kalau kita baca firman, kalau kita berdoa, kalau kita nyanyi buat Dia, kalau kita worship, Tuhan Yesus benar-benar seneng banget kalau kita memberikan pujian yang terbaik buat Dia. Jadi mari sama-sama kita sembah Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your
terbaik buat Tuhan. Penyembahan dari hati. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Angkat tanganmu. Oh Lord, For your name is great. for your name is great and worthy to be praised. Katakan I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Somebody else. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagi Dia. I sing praises to your name. Oh Lord. Oh Lord, praises to your name. Yes. Oh Lord, Namamu besar. for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom semuanya adik-adik. Bersyukur ya kita sudah menyanyikan pujian buat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami supaya kami bisa mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang luar biasa, pastinya antusias dengar firman Tuhan. Hari ini kakak mau sampaikan satu cerita firman Tuhan dengan judulnya Anak Perempuan yang Bersaksi. Ya, walaupun mungkin yang dengar, kan saya bukan anak perempuan. Nggak apa-apa, ini hanya judulnya saja, ya kan? Anak seorang perempuan atau anak perempuan yang bersaksi. Nah, ceritanya gini. Jadi, ada satu negara, mereka itu waktu itu mengalami peperangan ya, mengalami peperangan. Lalu ada satu panglima membawa anak perempuan ini ke rumahnya. Jadi dia tinggal di sana. Negara itu negara Israel ya. Dibawa ke Aram, anak ini ditawan di sana jadi pelayan dan tinggal di rumahnya panglima Naaman, Naaman, ya kan? Nah, dia tinggal di sana dan ternyata dia juga punya istri. Istrinya itu sangat baik. Nah, waktu dia tinggal di sana, tapi ternyata adik-adik ada satu yang membuat ngeri sekali. Kenapa? Si panglima itu ternyata punya penyakit
Penyakitnya itu penyakit yang berbahaya, penyakit kusta. Kalau di zaman dulu itu penyakit menular, penyakit berbahaya. Jadi orang-orang sangat takut dekat-dekat sama orang yang kena kusta. Penyakit kusta itu seperti apa sih adik-adik? Itu sakit gatal-gatal ya. Penyakit kulit, mungkin tangannya yang gatal, atau mungkin badannya yang gatal, atau mungkin semuanya, seluruh tubuhnya atau sampai kakinya itu gatal semuanya gitu ya. Nah itu sangat berbahaya sekali. Kalau sekarang ini mungkin corona ya, orang kalau udah tahu ada corona, covid, wah langsung dijauhi tuh ya. Nah sama nih penyakit kusta ini. Tapi si anak perempuan tadi waktu tinggal di rumah itu, dia ngomong, nyonya, saya lihat Tuhan sakit ya. Coba kalau dia pergi ke negara saya. Di negara saya ada seorang nabi yang bisa nyembuhin penyakit. Nah si nyonya dengar. Lalu dia kasih tahu sama si suami. Mungkin dulu manggilnya, ada yang manggil papi, dedi, sayang, hani, ya banyak lah ya. Atau mungkin istrinya manggil tuan atau apalah. Nah dipanggil, "Pak, kata pelayan kita yang kamu bawa itu, katanya di negaranya itu ada seorang nabi yang bisa nyembuhin sakit penyakit." Lalu si Panglima Naaman datangin rajanya, dia bilang, "Oh ternyata ada di sana yang nyembuhin bisa sakit penyakit di negara sana nih, negara Israel." Lalu rajanya ditulis surat ditujukan kepada Raja Israel. Nah waktu si Naaman pergi, dia sudah sangat antusias nih, semangat, karena dia percaya bakal dia akan sembuh nih. Dia pergi, lalu apa yang dia mempersiapkan bawaan-bawaan, dia bawa persembahan 10 talenta perak. Itu sama halnya dengan 340 kilogram. Banyak enggak adik-adik? Banyak, 340 kilo ya, perak gitu ya. Terus dan 6.000 sikal emas. Kalau kita hitung-hitung bisa dia, kalau sekarang ini supaya adik-adik nggak bingung, 69.000 gram. Gede nggak? Gede banget. Ini anting saya nih cuma berapa gram nih ya. Oh apalagi sekarang emas mahal ya. Dia bawa tuh saking banyaknya, dan 10 potong pakaian dia bawa ke sana. Saking dia sudah percaya bahwa dia nanti akan sembuh. Dia mau kasih sama orang-orang yang bisa menyembuhkan dia. Nah waktu dia sudah sampai di sana, dia datang ke raja, dia kasih tunjuk surat dari rajanya. Ternyata rajanya marah tuh, dikoyakkan pakaiannya. Emang si raja itu mau cari gara-gara ya? Emang saya bisa nyembuhin? Lalu apa yang terjadi? Si Nabi Elisa dengar, lalu dia bilang, "Kamu gak usah koyakkan pakaianmu, suruh aja dia ke sini." Lalu si Naaman bersama prajurit-prajuritnya datang. Waktu dia udah tiba di depan rumahnya si Nabi Elisa, dia berpikir si Nabi Elisa itu kan menyambut dia, tapi ternyata enggak. Justru Nabi Elisa ngapain? Dia suruh tuh hambanya, namanya Gehazi. Gehazi, itu ada tamu. Kamu bilang sama dia mandi di Sungai Yordan 7 kali. Wah, si Naaman berpikir, saya pikir tadi ya, kalau saya udah datang disambut, paling tidak ulurkan kayak tangannya, gosok-gosok ke badan saya. Saya pikir begini, malah disuruhnya mandi di Sungai Yordan. Emang sungai di negara kita kurang bagus? Wah, dia kesal, dia marah. Dia hampir mau pulang, tapi para prajuritnya bilang begini, "Tuan, kan disuruhnya cuma mandi, ayolah, kan mau sembuh." Dibujuk-bujuk, dan akhirnya si Naaman mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia pergi ke Sungai Yordan, dia membenamkan dirinya 1 kali. Mungkin waktu 1 kali dia lihat nggak ada ubahnya, tapi dia lakukan 2 kali. Oh, dilihat lagi kulitnya nggak berubah. 3 kali, wah dia benamkan lagi nggak berubah, tapi dia tetap. 4 kali dia lakukan lagi. 5 kali dilihat lagi nggak berubah. 6 kali nggak berubah juga. Dia lakukan lagi 7 kali. Dan ternyata waktu ke-7 kali, wow, luar biasa sekali. Apa yang terjadi? Kulitnya itu halus, kata firman Tuhan, seperti kulit bayi. Wow, bagus sekali, nggak perlu dia pakai krim yang mahal-mahal ya. Kulitnya jadi bagus sekali. Lalu dia sangat bersuka cita. Dia mengakui bahwa, dia katakan begini, dia datang sama Nabi Elisa, dia bilang begini, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Wow, Naaman yang tadi nggak percaya Tuhan jadi percaya. Karena apa?
karena perbuatan yang ajaib yang dia terima, dia sembuh. Nah, dia kasih, nih saya bawa persembahan. Dia kasih tadi persembahan-persembahan kain, emas, perak. Tapi Nabi Elisa bilang, enggak, dia enggak mau terima itu. Nah, karena dia enggak mau terima, si Gehazi tadi kan dengar tuh, waduh sayang banget nih hartanya kok nggak diterima ya. Wah, waktu si Naaman sudah bersama prajuritnya udah mau pulang, Gehazi cepat-cepat ngikutin. Lalu tengah jalan dia bilang begini, tuanku, kata tuanku Elisa, katanya ada tamu baru datang dari negeri Efraim. Jadi tolong kasih 2 potong pakaian dan juga perak ya. Lalu dikasih, si Naaman kan tadi memang sudah mau ngasih ya, dikasih. Wah, ternyata si Gehazi itu bohong. Dia ambil itu semua, dia sembunyikan. Lalu apa yang terjadi? Dia pura-pura santuy gitu ya. Dia pulang ke depan ke rumahnya si Nabi Elisa. Si Nabi Elisa nanya, kamu dari mana? Enggak dari mana-mana. Wah, gitu ya. Terus Elisa bilang, bukankah jiwaku ikut dengan mereka? Dia berbohong. Karena engkau sudah menerima semuanya, dan penyakit kusta Naaman juga akan melekat kepadamu, ke anak cucumu sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, ada 2 poin yang boleh kakak sampaikan di sini. Yang pertama, perempuan tadi, anak perempuan itu, dia berani berbicara tentang Tuhan yang besar, Tuhannya orang Israel. Terus yang kedua adalah tentang Gehazi yang berbohong. Ketika dia berbohong, maka dia mengalami sakit penyakit. Adik-adik, jangan mau menjadi seperti Gehazi, tapi maulah seperti anak perempuan yang berani cerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 71 ya. Mazmur ini bikin begini, Mazmur 7 begini, 7 satunya begini, 71 ayat 17 gitu ya. Intinya satunya ini ya. 17 terus, ya Allah, engkau telah mengajar aku, mengajar ya gini ya, telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Bisa ya? Saya ulangi, Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Amin. Itu saja firman Tuhannya, biar adik-adik semua bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau memberkati kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, firman Tuhan yang luar biasa ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Saida buat firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah. Nah adik-adik, waktunya kita akan menerima berkat Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu buat ada teman kita mungkin yang sakit, atau ada teman kita mungkin yang terpapar dengan COVID-19. Kita akan berdoa kepada mereka. Oke, kita kunci tangan kita tutup mata kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Dan pada saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami atau orang-orang yang terpapar dengan COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau beri mereka kekuatan agar mereka dapat melewati masa-masa di dalam mereka mengisolasi diri. Dan mereka dapat melewatinya dengan pimpinan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Dan mereka dapat sembuh daripada-Mu. Tuhan, bagi mereka yang sedang diopname di rumah sakit, mari jamahan-Mu atas mereka Tuhan, dan beri kesembuhan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Nah adik-adik, waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan adik-adik dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menjagai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik. Tuhan akan
memberkati dan melindungi serta mengangkat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu online kita di minggu ini. Tetap stay tune di minggu depan ya. Dan adik-adik jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, minum vitamin, makan sayur, baca firman, dan juga berdoa. See you next week and God bless you. Bye!